Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Serta kita juga akan mencari tahu tentang gambar ilustrasi. Penasaran nih jadinya? Tidak usah lama-lama, ayo kita mulai pembelajaran kita. Pada saat Edo sedang berkeliling di kandang kelinci bersama Pak Rudi, dari kejauhan Edo melihat ada seekor siput yang sedang berjalan pelan sekali. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat lambat. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan Edo? Untuk membantu Edo menjawab pertanyaannya, ayo kita tonton penjelasan berikut ini. Anak-anak, walaupun kelinci dan siput sama-sama hewan, tapi kelinci dan siput tergolong berbeda. Kelinci adalah hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Untuk membuat kalian menjadi lebih memahami apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata, berikut penjelasannya. Anak-anak, hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah memiliki alat pencernaan yang lengkap, memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik dan terlindungi tengkorak, memiliki sistem peredaran darah tertutup, dan mempunyai alat gerak aktif. Hewan vertebrata bisa dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ciri-cirinya. Bisa dari kelompok ikan-ikanan, kemudian dari kelompok amfibi, dari kelompok hewan reptil, dari kelompok burung-burungan atau aves, dan dari kelompok hewan mamalia. Inilah contoh beberapa hewan vertebrata yang mudah kita temukan di sekitar kita. Setelah kalian mengetahui tentang hewan vertebrata, kalian juga harus tahu nih pengertian tentang hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah susunan syarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, kemudian susunan organ tubuh masih sederhana, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, apa aja ya contoh-contoh dari hewan avertebrata? Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok avertebrata yang sering kita temui. Ada cumi, ada udang, ada kepiting, ada cacing, ada belalang, dan juga ada kupu-kupu. Pasti kalian pernah melihat hewan-hewan ini bukan? Nah, hewan-hewan ini termasuk ke dalam kelompok hewan avertebrata. Anak, coba kalian amati hewan avertebrata ini. Kira-kira kalau cumi, organ geraknya apa ya? Atau cacing? Nggak punya kaki, berarti organ geraknya apa ya? Atau belalang, kira-kira organ geraknya apa ya? Apakah di antara kalian ada yang tahu? Nah, penasaran bukan? Sekarang, coba kalian ajak orang tua kalian untuk sama-sama mencari tahu. Kalau cacing apa ya organ geraknya? Kemudian udang juga apa? Dan cacing juga apa? Pasti pencaharian kalian akan seru sekali karena kalian ditemani oleh orang tua. Semangat ya! Sejak tadi kalian melihat gambar-gambar binatang. Apakah kalian tahu itu gambar binatang asli atau bukan? Betul sekali, itu bukanlah gambar asli dari binatang-binatang, tetapi itu merupakan gambar kartun. Nah anak-anak, gambar kartun merupakan salah satu contoh dari gambar ilustrasi loh.
berarti tidak hanya gambar kartun aja dong. Betul sekali. Gambar ilustrasi ada beberapa jenisnya. Mau tahu jenis lainnya selain gambar kartun? Terus tonton video ini ya sampai selesai. Semangat! Anak-anak, gambar ilustrasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu gambar realis, yang kedua gambar karikatur, yang ketiga gambar kartun, yang keempat gambar dekoratif. Untuk membuat kita menjadi lebih paham lagi, terus simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, gambar ilustrasi yang pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Nah, biasanya kamu bisa menemukan gambar realis ini pada lukisan-lukisan, baik itu pemandangan ataupun aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat. Nah, gambarnya bisa kalian lihat nih di bawah ini. Gambar ilustrasi selanjutnya yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar yang disajikan lucu dan aneh. Coba kalian lihat gambar-gambar di bawah ini. Lihat, pada bagian-bagian tertentu ada yang dibesarkan tidak seperti aslinya, bukan? Nah, kalau yang di sini ada kepalanya tuh dibesar-besarkan. Nah, jadi terlihat aneh dan lucu. Nah, ini adalah salah satu ciri dari gambar karikatur. Anak-anak, gambar ilustrasi berikutnya yaitu kartun. Pasti kalian sudah sangat mengenal, bukan? Karena kalian pasti suka menontonnya setiap hari. Nah, anak-anak, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan memberikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, di bawah ini beberapa contoh gambarnya bisa kalian lihat. Gambar ilustrasi yang terakhir yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar-gambar di bawah ini ya. Anak-anak, itulah materi kita hari ini. Untuk membuat kalian menjadi lebih paham lagi, silahkan kerjakan tugas yang diberikan ya. Semangat anak-anak semua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.